Bab 77, Hailey berlutut untuk meminta maaf. Menatap segala sesuatu di depannya di villa, Hailey dipenuhi dengan penyesalan. Hailey terus menarik-narik pakaian Rahel dan berbisik genit padanya. Saya juga menyukai Iron Man, dan saya sangat menyukai tangga ini. Rahel menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu sangat lemah. Sebelum keduanya datang, Rahel dengan jelas menginstruksikan Hailey untuk tetap tenang setiap saat sementara dia menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk menghabiskan waktu berduaan. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Hailey sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jordan mengajak mereka berdua berkeliling di lantai 2, yang membuat mereka terkagum-kagum. Rahel bertanya, Jordan, di mana kamar tidurmu? Kami ingin melihat kamar tempat Anda menginap. Ada di lantai 3. Ikutlah bersamaku. Jordan berjalan di depan dan membawa mereka berdua ke kamar tidurnya. Pintu kamarnya sederhana, bersih, dan berat. Setelah Jordan mendorongnya terbuka, mereka bertiga merasakan rasa dingin. Itu karena jendela terbuka, dan angin malam yang sejuk bertiup, membuat mereka merasa kedinginan. Setelah menyalakan lampu dengan panel layar sentuh, Rahel dan Hailey melihat interior kamar tidur Jordan. Itu spick dan span, rapi dan terorganisir. Sederhana dan elegan, tanpa ornamen yang tidak perlu. Tempat tidur dan lampu meja sama-sama berwarna putih. Hampir tidak ada dekorasi kecuali puisi yang digantung di dinding wallpaper berwarna terang. Rahel hanya bisa berjalan mendekat dan membacanya. Faktanya, apa yang saya nantikan hanyalah satu momen. Aku tidak pernah berharap kamu memberiku seluruh hidupmu. Jika aku bisa menemuimu di lereng bukit yang penuh dengan gardenia. Jika kita bisa saling mencintai secara mendalam sekali saja sebelum berpisah. Kalau begitu, hidup hanya tapi. Terlepas dari berapa lama itu. Saat aku melihat ke belakang. Ini hanya sesaat. Setelah Rahel membacanya tanpa emosi, Hailey tiba-tiba berkata, saya pernah membaca puisi itu sebelumnya. Petik 2. Itu adalah puisi modern yang populer dan juga favorit Jordan. Hailey juga sangat menyukainya. Melihat font yang penuh perasaan, dia tidak bisa tidak menjangkau untuk menyentuh wallpaper halus. Namun, begitu tangannya menyentuh kertas, musik tiba-tiba mulai diputar. Dun dun dun. Musiknya sangat familiar. Itu lagu tema Gadis Gosip. Hailey juga terkejut. Gossip Girl adalah drama televisi pertama yang dia dan Jordan tonton bersama di tahun pertama pernikahan mereka. Rahel juga terkejut bahwa musik mulai diputar segera setelah Hailey menyentuh wallpaper. Apakah itu dari kotak musik? Rahel bertanya. Jordan menjawab, itu salah satu nada di Nexus. Apa itu Nexus? Rahel bingung. Akhirnya ada sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Hailey memiliki lebih banyak pengetahuan di bidang musik, jadi dia menjelaskan, ini adalah synthesizer musik elektronik. Setelah itu, Hailey memandang Jordan dan berkata, saya sangat menyukai lagu ini. Bisakah Anda mengirimi saya presetnya? Petik 2. Jordan terus mengabaikan Hailey. Pada saat ini, Rahel tiba-tiba berkata, aku akan turun ke bawah untuk menelepon suamiku dari jarak jauh. Kalian berdua mengobrol dengan baik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Rahel meninggalkan kamar dan menutup pintu, meninggalkan keduanya sendirian di kamar. Itulah tujuan kunjungan mereka, sebenarnya. Itu semua untuk membiarkan Hailey memiliki waktu berduaan dengan Jordan sehingga dia bisa meminta maaf. Yordania, maafkan aku. Hailey yang cantik selalu diangkat tinggi-tinggi dan ditopang oleh mayoritas pria di Orlando yang tahu siapa dia. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Jordan dan meminta maaf padanya. Bab 78, Permohonan Menyedihkan Hailey. Jordan memandang Hailey, yang berlutut di depannya dan menjadi sedikit gelisah. Dia adalah wanita yang dicintainya selama 3 tahun. Dia juga wanita yang paling menyakiti Jordan. Beberapa waktu lalu, Hailey terus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf kepada Jordan seumur hidupnya dan bahwa dia akan membuat Jordan menyesal menceraikannya. Dia bahkan ingin membuat Jordan berlutut untuk meminta maaf padanya. Inilah hari yang ditunggu-tunggu Jordan. Dia telah menunggu permintaan maaf darinya. Hailey Camden, aku sudah menunggu begitu lama untuk mendengar kata-kata itu darimu. Anda bahkan mengatakan tempo hari bahwa Anda tidak akan pernah meminta maaf kepada saya dalam hidup ini. Haha, Jordan menang. Maafkan aku, hubby. Itu semua salahku. Maukah kamu memaafkanku? Sambil berlutut,
Hailey meraih ujung celana Jordan sambil memohon dengan sedih. Pada titik ini, dia sudah menangis. Siapa yang mengira bahwa wanita cantik, tanpa cacat, dan kaya yang dikenal sebagai gadis paling cantik di Orlando pada akhirnya harus membungkuk begitu rendah suatu hari nanti. Jordan tidak goyah. Sebaliknya, dia bertanya, "Kamu telah melakukan kesalahan padaku, dan kamu butuh waktu lama untuk meminta maaf kepadaku. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk memaafkan Anda?" Hailey menyeka air matanya dan menjelaskan, "Hubie, kamu salah paham. Aku tidak pernah benar-benar melakukan kesalahan padamu." Jordan marah. "Aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan kamu masih ingin menyangkalnya." Petik 2. Hailey dengan panik berkata, "Dengarkan aku hanya kacau saat itu, dan aku jatuh cinta pada tipuan Tyler. Dia memikatku ke hotel, tapi kamu datang untuk mengantarkan takeout bahkan sebelum kami melakukan apapun. Setelah kamu pergi, aku merasa benar-benar mengecewakanmu, jadi aku segera meninggalkan hotel dan pulang untuk memasak untukmu. Tapi aku tidak pandai memasak, dan aku takut kamu tidak menyukai makanan yang aku buat, jadi aku memesan takeout saja." Petik 2. Ada kamera pengintai di pintu masuk rumah kami, dan rekaman saya kembali ke rumah hari itu masih ada. Anda dapat memeriksa stempel waktu sendiri. Petik 2. Atau, kamu bisa saja. Hailey menjadi sedikit malu ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Jordan tidak tahu apakah Hailey mengatakan yang sebenarnya atau hanya mengada-ada agar dia bisa kembali bersamanya. Jordan juga tidak ingin mengetahuinya. Bahkan jika itu benar, kamu sudah memiliki niat untuk tidak setia padaku saat itu. Aku tidak bisa memaafkanmu. Petik 2. Jordan berkata dengan acuh tak acuh. Hailey menangis lagi. "Suamiku, aku punya alasan. Anda selalu menjadi satu-satunya yang saya cintai. Saya ditipu oleh Tyler hanya karena saya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga saya." Petik 2. Seperti yang Anda tahu, ayah dan paman saya saling bersaing untuk harta dan warisan keluarga. Karena saya tidak memiliki saudara laki-laki, perusahaan keluarga pasti akan diserahkan kepada Drew di masa depan. Saya tidak punya pilihan selain membuat nenek saya terkesan sebanyak mungkin karena orang tua saya telah menekan saya untuk melakukannya. Jordan sangat menyadari hal itu. Jordan berkata, "Aku akan memberimu keuntungan dari keraguan dan menganggap bahwa kamu terpaksa melakukannya, tetapi tidakkah kamu merasa konyol bahwa kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Jika kamu benar-benar mencintaiku, apakah kamu akan menghindari berhubungan intim denganku selama 3 tahun terakhir?" Hailey menangis dan mengeluh, "Itu karena permintaan ibuku. Saya ingin mewujudkan pernikahan kami, tetapi dia menolak untuk mengizinkan saya. Percayalah, aku masih perawan sekarang, dan kita bisa mewujudkan pernikahan kita malam ini." Petik 2. Saat Hailey berbicara, dia meraih jas Jordan lagi. Jordan mendorongnya menjauh. "Jangan sentuh aku." Jordan berkata, "Hailey Camden, Anda sendiri tahu betul bahwa jika saya masih orang yang tidak berguna yang bekerja sebagai pengantar seperti yang Anda pikirkan, Anda pasti tidak akan berlutut dan mengatakan hal-hal ini kepada Anda. Saya sekarang. Kamu hanya meminta maaf karena kamu tahu aku kaya. Saya tidak suka wanita materialistis yang hanya mengejar uang. Kita tidak akan pernah bisa kembali bersama." Petik 2. Hailey buru-buru menjelaskan, "Saya tidak suka uang. Aku mencintaimu." Namun, tidak peduli bagaimana Hailey mencoba membela diri, Jordan akan mengabaikannya. Hailey sangat bersemangat sehingga dia melompat ke pelukan Jordan. Dia awalnya ingin memaksakan ciuman pada Jordan, tetapi dia mengelak. "Jangan lakukan itu. Lepaskan saya." Jordan mencoba melepaskan Hailey, tetapi dia terus menempel padanya dan melingkarkan lengannya erat-erat ke sekelilingnya. Kecuali dia menggunakan kekerasan, dia tidak akan bisa melepaskannya sama sekali. "Saya menolak." Hailey memeluk Jordan dengan erat dan dengan keras kepala menolak untuk melepaskannya. Jordan tidak punya pilihan. Lagi pula, dia tidak bisa meninju dan menjatuhkannya. Itu adalah taktik yang Rachel ajarkan pada Hailey. Sambil memeluk Jordan, Hailey bertanya, "Kamu pasti membelikanku villa di Phuket itu, kan? Anda harus tahu bahwa itu adalah tempat favorit saya untuk liburan. Aku ingin menghabiskan beberapa hari bersamamu di villa itu. Kita bisa minum dan menikmati pemandangan laut bersama. Saya juga sangat menyukai villa ini. Haruskah saya pindah?" Petik 2. "Aku ingin melahirkan sepasang anak untukmu. Bisakah kita melakukan itu? Dalam 3 tahun terakhir,
Jordan belum pernah merasakan kelembutan seperti itu dari Hailey sebelumnya. Namun, Jordan bukanlah tipe orang yang mudah diyakinkan. Dia mengambil keputusan dan mendorong Hailey ke tempat tidur. Karena tempat tidurnya sangat empuk, Hailey tidak akan terluka. Setelah itu, Jordan berkata, Hailey Camden, jika Anda berlutut untuk meminta maaf kepada saya sebelum saya mengungkapkan identitas saya, kami masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Petik 2. Namun demikian, Anda memilih untuk melakukannya hanya setelah mengetahui bahwa saya adalah presiden dari sebuah perusahaan. Itu membuatku jijik. Setelah mengatakan itu, Jordan berjalan keluar dari kamar karena takut direcoki oleh Hailey lagi. Ketika Jordan sampai di lantai pertama, dia berkata kepada Rachel, yang berpura-pura sedang menelepon, Rachel, bawa Hailey pergi bersamamu. Aku akan beristirahat. Melihat betapa marahnya Jordan, Rachel buru-buru meletakkan telepon dan berkata, oke, aku akan memeriksanya. Rachel segera tiba di lantai 3. Dia membuka pintu kamar, hanya untuk menyadari bahwa Hailey bersembunyi di bawah selimut Jordan dan menangis sepuasnya. Rachel buru-buru melangkah maju dan memberi Hailey selembar tisu. Sayangku, apa yang kamu lakukan? Anda memiliki ingus dan air mata di seluruh wajah Anda. Bagaimana Jordan bisa tertarik padamu seperti ini? Hailey memeluk Rachel dan menangis. Apa yang harus saya lakukan? Jordan menolak untuk memaafkanku, aku sudah berlutut untuk memohon padanya, dan itu pertama kalinya dalam hidupku aku melakukan itu. Rachel menepuk pundak Hailey dan menghiburnya, jangan panik. Ini hanya percobaan pertama Anda. Bagaimana dia bisa memaafkanmu dengan mudah? Lakukan saja beberapa kali lagi, dan itu akan berhasil. Petik 2. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Hailey bertanya. Pada saat ini, guntur meraung di langit. Apakah akan hujan? Rachel mendapat ilham, dan dia berkata, pergi ke halaman dan berlutut di tanah untuk memohon pengampunan Jordan. Katakan bahwa kamu tidak akan bangun kecuali dia memaafkanmu. Ya, Hailey berusaha sekuat tenaga. Dia hanya ingin menjadi Nyonya Stelle yang terhormat sekarang. Rachel membawa Hailey ke bawah dan berkata kepada Jordan dengan sopan, Mer Stelle, aku minta maaf telah mengganggumu malam ini. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Jordan juga tidak melihat mereka pergi. Aku akan menyuruh sopir mengirim kalian keluar. Jordan mulai memberikan instruksi kepada sopir, tetapi ketika Hailey pergi ke halaman, dia berlutut lagi dan berkata, Jordan, aku